Halo semua. Kita balik lagi buat lanjutin materi tutorial untuk bab 12. Kali ini kita lanjutin untuk bab 12.6, dimulai terlebih dahulu dengan aturan rantai. Jadi misalkan untuk Z yaitu suatu fungsi X, Y dengan X-nya itu dinyatakan dalam fungsi T dan juga Y-nya dalam fungsi T, maka nilai turunan Z terhadap T itu sendiri bisa dicari dengan dz per do X, dz do Y didotkan dengan dx dt atau turunan dari X terhadap T, turunan dari Y terhadap T. Sehingga kalau misalkan dituliskan formulanya jadi kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau misalkan fungsinya itu ternyata tidak hanya dinyatakan X-nya dalam T saja, tapi dalam dua variabel yaitu S dan T, Y-nya juga sama, maka dz do S-nya itu sendiri bisa dicari dari dz do X dikali do X do S, ditambah dz do Y dikali do Y do S. Jadi sebenarnya hampir sama seperti yang sebelumnya, prinsipnya didotkan, tapi di sini mungkin langsung dijabarkan pakai dari hasil akhirnya ini. Turunannya juga X-nya karena ini tadi kan cuma dari satu variabel, jadi langsung terhadap T doang. Kalau di sini turunan parsialnya terhadap S atau T-nya. Jadi untuk dz T juga berlaku yang sama seperti dz S. Nah, contohnya seperti apa? Jadi di sini ada fungsi W yang dinyatakan dalam X kuadrat kali Y ditambah Y. Dengan X-nya sama dengan cos theta dan Y-nya sin theta. Nah, untuk mencari nilai dw d theta-nya ini sendiri, kita bisa pakai yang formula ini tadi. Jadi, kita cari dulu untuk nilai dw do x-nya, kemudian kita kalikan dengan do x do theta-nya. Misalnya ini ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan do w per do y dikali do y do theta-nya. Kalau kita turunkan turunan parsial terhadap X-nya, berarti kan langsung 2X kali Y, ininya hilang, kemudian untuk turunan dari X terhadap theta-nya, maka turunan dari cos theta adalah min sin theta. Untuk Y-nya, maka hasilnya adalah X kuadrat plus 1, kemudian turunan dari sin adalah cos theta. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita substitusikan nilai X dan Y-nya sesuai dengan nilai dari sin theta atau cos theta-nya ini sendiri, maksudnya dalam fungsi theta. Di sini 2X-Y maka sama dengan jadi 2 cos theta kali sin theta kali negatif sin theta, kemudian X kuadrat berarti cos kuadrat theta plus 1 kali cos theta. Kemudian langsung dihitung saja seperti biasa, dapatnya seperti ini. Nah, untuk contoh kedua, misalkan Z-nya dinyatakan dalam 3X kuadrat min Y kuadrat, dan X-nya sama dengan 2S plus 7T. Sedangkan Y-nya sama dengan 5ST. Kita disuruh mencari nilai dz do S-nya, maka pertama kita mencari dulu turunan parsialnya terhadap X dikali turunan parsial X terhadap S, ditambah turunan parsial Z terhadap Y, dikalikan turunan parsial Y terhadap S. Maka turunan parsialnya terhadap X adalah 6X, kemudian turunan parsial X terhadap S jadi 2, ditambah turunan parsial dari Z terhadap Y negatif 2Y, kemudian untuk turunan parsial dari Y-nya terhadap S adalah 5T. Di sini dapat 6X kali 2 ditambah negatif 2Y kali 5T. Nah, nilai X-nya sekali lagi kita substitusikan berdasarkan fungsinya terhadap dalam fungsi S dan T. Maka X-nya ini bisa kita ganti dengan 2S plus 7T, Y-nya kita ganti dengan 5ST. Jadi hasilnya dinyatakan dalam fungsi S dan T seperti ini. Hal yang sama juga dilakukan pada dz do T, kita
cari turunannya, yaitu 6X, ini turunan terhadap fungsi T-nya adalah 7, turunan terhadap fungsi Y-nya dari Z ini adalah negatif 2Y, yang ini jadi 5S. Nah, kemudian di sini disubstitusikan nilai X-nya dan juga nilai Y-nya, dan kita dapat perhitungan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk turunan implisit, jadi turunan implisit itu misalkan kita mempunyai suatu fungsi f(x, y) sama dengan 0, maka kita tahu bahwa f do x kali do x-nya ditambah do f do y dikali do y do x-nya itu akan sama dengan 0 juga. Artinya apa? Ini bisa kita utak-atik, kita pindah ruaskan dan kita olah sehingga kita tahu bahwa do y do x-nya itu sama dengan negatif do f per do x per do f per do y. Nah, untuk kasus misalkan fungsinya itu dinyatakan dalam 3 variabel x, y, z, maka do z do x-nya itu juga hampir mirip seperti yang tadi. Nilainya adalah negatif do f per do x per do f per do z. Sedangkan untuk do z do y-nya maka negatif do f do y per do f do z-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk bidang singgung, jadi misalkan ada suatu fungsi f(x, y, z) itu sama dengan k di suatu x0, y0, z0, maka kita bisa mencari persamaan bidang singgungnya dengan mencari nabla dari fungsinya ini tadi di x0, y0, dan z0 didotkan dengan x dikurangi x0, y dikurangi y0, z dikurangi z0. Atau dengan kata lain, kita mengkalikan ya, mendotkan untuk nilai turunan parsial dari x untuk x0, y0, z0, kemudian juga untuk turunan parsial y, turunan parsial z didotkan dengan x min x0, y min y0, z min z0 itu sama dengan 0. Nah, artinya apa? Kita kan sama saja dengan mengkalikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, seperti itu. Nah, kalau kita kali-kalikan seperti itu kan hasilnya dapat ini, dan dapat ini. Jadi nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Dan sebenarnya untuk yang berikutnya ini, dia cukup mirip, yaitu ketika fungsinya misalkan fungsi x, y sama dengan z, sebenarnya di sini kasusnya itu bisa saja kita ubah fungsi ini menjadi seperti fungsi yang di atas ini. Caranya bagaimana? Ya berarti fungsi yang dinyatakan dalam x, y ini kita pindah ruaskan yaitu z-nya. Jadi misalkan fungsinya itu misalkan x plus y sama dengan z, kita bisa ubah juga prinsipnya. Jadi fungsinya itu f x, y, z itu sama dengan x min y, x plus y min z sama dengan 0. Itu sebenarnya sama saja. Jadi fungsinya apa supaya tidak terlalu banyak mungkin yang harus dihafal atau diingat atau dipahami gitu. Sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi ketika misalkan fungsinya itu x, y di x, 0 dan y, 0 dan z-nya otomatis adalah f x0 y0 dengan sama dengan x0 y0 z0, persamaan bidang singgungnya itu sebenarnya adalah z min z0 sama dengan nabla dari f x0 y0 didotkan dengan x min x0 y min y0. Maka berlaku hal yang sama ya, jadi seperti yang di kasus ini tadi sebelumnya. Jadi turunan parsial dari x, turunan parsial dari y, kita dotkan dengan x min x0, y min y0. Hasilnya z min z0, f turunan parsial dari x0, y0 dikalikan x min x0 plus turunan parsial dari y, x0, y0 dikalikan y min y0. Nah, sebenarnya implementasi misalkan dari kalau kita dapat kasusnya mau diubah seperti ini kayak gimana? Contohnya misalkan kayak yang itu tadi ya, kita tahu misalkan fungsinya adalah f
X, Y, Z itu sama dengan X plus Y min Z sama dengan 0. Nah, kalau berdasarkan ini, maka kan dia kita cari turunan parsialnya, berarti kita dapat 1 plus, 1, 1, negatif 1, kita dotkan X min X0, kemudian Y min Y0, kemudian Z min Z0. Nah, kalau kita hitung-hitungkan, kita dapat X min X0 ditambah Y min Y0 dikurangi Z dalam kurung ya, ini ya, min Z0 sama dengan 0. Nah, nilai ini misalkan kita pindah ruaskan, dia kan jadinya kan Z min Z0 sama dengan X min X0 ditambah Y min Y0. Yang otomatis ini sebenarnya itu sama aja, karena ini tadi penablanya itu turunan parsial 1, ini juga turunan parsial 1, fungsinya kan kembali lagi seperti ini. Jadi sebenarnya dibolak-balik sama aja gitu case-nya. Jadi tidak masalah gitu, misalkan mau pakai metode ini atau metode ini, itu sama aja hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah diferensial dan aproksimasi. Jadi, untuk suatu nilai DZ itu sebenarnya bisa kita cari dengan mencari nilai turunan parsial di X0, Y0 dx ditambah di turunan parsial Y di X0, Y0 dy. Nah, penerapannya bagaimana konsepnya itu ternyata bisa kita ubah dengan bentuk seperti ini. Jadi kita cukup mencari nablanya, kita dotkan dengan dx dan dy. Karena sebenarnya kan ini dan ini itu adalah bentuk nablanya. Jadi itulah kenapa kita dotkan dengan dx dy. Nah, selanjutnya aproksimasi menggunakan bidang simbung. Jadi untuk suatu Z min Z0 yang kita misal aproksimasikan sebagai delta Z, itu sebenarnya bisa kita cari dengan ini tadi, nilai DZ. Nah, nilai DZ-nya itu apa? Nilainya adalah turunan parsial fungsi terhadap X dikali delta X, kemudian ditambahkan turunan parsial fungsi Y dikali delta Y. Nah, konsep ini bisa kita tuliskan karena Z itu bisa kita nyatakan dalam bentuk fx, y dan Z0 itu kita nyatakan dalam fx0, y0, maka yang di sini kita juga bisa tuliskan turunan parsialnya itu terhadap x0, y0 dikali delta x-nya itu berarti x dikurangi x0 ditambah y-nya dikurangi turunan parsial dari fungsi terhadap y itu di x0, y0 dikali delta y-nya itu adalah y dikurangi y0. Nah, bentuk seperti ini karena kita kan mencari nilai bidang singgungnya ya, nilai ininya kan. Maka ininya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Maka dapatnya seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita perhatikan lagi bahwa ternyata ini dan ini itu adalah bentuk nablanya. Maka dari itu bentuk nablanya bisa kita tuliskan jadi satu di sini dan kita dotkan terhadap X min X0, Y min Y0. Sebenarnya ini adalah representasi dari ini tadi. Jadi sebenarnya sama, cuman di sini delta dx dan d-nya itu kita langsung tuliskan sebagai delta nilai x dikurangi x0, y dikurangi y0. Seperti itu. Ini digunakan untuk mencari aproksimasi menggunakan bidang singgung. Nah, selanjutnya adalah polinom Taylor untuk dua variabel atau lebih. Jadi untuk order pertama, seperti pada umumnya polinom Taylor, maka nilainya adalah fx0, y0 ditambah turunan parsialnya,
karena biasanya turunan pertama kan. Jadi di sini adalah menggunakan turunan parsialnya terhadap X dan juga terhadap Y. Untuk X0 Y0 dikalikan X min X0 ditambah turunan parsial Y ini untuk kemudian dikalikan Y dikurangi Y0. Bagaimana dengan polinom Taylor untuk orde kedua? Masih sama. Jadi ini masih segini, masih tadi orde 1 ya, suku untuk orde 1. Kemudian untuk orde kedua kita lanjutkan, itu dikali, setengah dikali turunan parsial kedua dari X0 Y0 dikuadratkan, dikali 2 kali turunan parsial X dan Y ya. Jadi turunkannya yang pertama terhadap X kemudian terhadap Y ataupun juga sebaliknya. Dikalikannya di sini bukan lagi dikuadratkan tapi jadi X dikurangi X0 dikali Y min Y0, dan yang ini turunan parsial kedua dari fungsi terhadap Y kali X dikalikan Y dikurangi Y0 kuadrat. Jadi sebenarnya fungsinya masih mengikuti kayak bentuk umum Taylor pada umumnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah maksimum dan minimum. Jadi, teorema eksistensi maksimum minimum itu menyatakan bahwa jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup yang terbatas di S, maka F-nya itu akan mempunyai nilai maksimum global maupun minimumnya juga di S. Dan ada pula teorema titik kritis di mana jika F P0 itu merupakan titik ekstrim baik itu maksimal atau minimal, maka P0 ini sendiri bisa merupakan salah satu dari ketiga bentuk ini, yaitu dia berada di titik batas, atau dia berada di titik stasioner, yaitu di mana nablanya itu sama dengan 0, atau dia di titik singular, di mana nablanya itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis titik menggunakan uji parsial kedua, jadi misalkan nabla dari F di X0, Y0 ini sama dengan 0, dan D dengan nilainya berupa adalah D itu dinyatakan ya ini ya, dinyatakannya sebagai ini. Nah, maka kita mempunyai beberapa kasus, yaitu jika D-nya ternyata lebih dari 0, jadi nilai ini kali ini dikurangi ini kuadrat itu lebih dari 0, dan turunan kedua dari turunan parsial terhadap X untuk yang kedua itu kurang dari 0, maka kita tahu bahwa Fx0 Y0 itu merupakan lokasi dari maksimum lokal. Namun jika ternyata turunan parsial kedua dari X-nya ini lebih dari 0, maka dia adalah nilai minimum lokal. Jika D-nya ini kurang dari 0, maka nilainya adalah titik plana, sudah bisa langsung dipastikan tanpa harus melihat turunan parsial dari X-nya. Dan jika dia sama dengan 0, kita tidak bisa memberikan kesimpulan terhadap nilai titik itu. Jadi dia belum tentu maksimum lokal, minimum lokal, juga belum tentu nilai titik plana gitu. Nah, selanjutnya kita punya metode pengali Lagrange, yaitu digunakan untuk mencari nilai titik-titik perbatasan. Biasanya digunakan konteksnya itu di soal-soal cerita atau soal yang sifatnya membahas kayak kasus gitu, tidak langsung diberikan data begitu aja. Jadi fungsinya apa pengali Lagrange ini? Untuk mencari atau memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari FP dengan menggunakan kendala GP-nya ini sama dengan 0. Nah, persamaannya bagaimana? Kita mempunyai nabla dari FP itu sama dengan lambda kali nabla GX terhadap P dengan GP-nya itu sama dengan 0. Nah, jika terdapat dua kendala, nabla FP-nya ini akan sama dengan nabla delta lambda dikali nabla GP ditambah mu kali delta nabla H kali P. Jadi case-nya sebenarnya sama aja. Kalau misalkan di sini itu 1, maka
batas-batasnya atau informasi yang kita dapat itu cukup ini, tapi kalau ternyata ada 2 kendala, jadi ada 2 hal yang ditinjau, maka kita pakai ini. Jadi batasnya jadi ada 2 dan ininya dijumlahkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk informasi lebih jelasnya terkait bagaimana pengaplikasian dan penerapan nanti akan dijelaskan di bagian contoh soal dan pembahasan. Untuk hal lain misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa banget buat langsung ditanyakan di grup ataupun di OA lain dari Akademik Asrama. Sekian, terima kasih.